Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita dapat melanjutkan kembali kajian ilmu tajwid dan kita akan memasuki hukum qalqalah. Hukum qalqalah. Naam. Ada yang menyebutkan hukum qalqalah terbagi menjadi dua, sugro dan kubro. Dan ada juga yang menyebutkan menjadi tiga, yaitu akbar. Naam. Dari manakah landasan ini? Mari kita lihat. Secara bahasa, qalqalah diartikan dengan memantul. Dan secara istilah, hukum bacaan qalqalah adalah memantulkan huruf-huruf qalqalah yang disukun. Apa saja huruf qalqalah di sini? Bila kita lihat, maka huruf-huruf qalqalah berjumlah 5 yang dikumpulkan di dalam matan Ibnu Jazari dalam kalimat di bawah ini, qafbu jaddin. Qaf, ta, ba, jim, dan dal. Atau dalam beberapa kesempatan di warga masyarakat Indonesia ada yang menyebutkannya baju di toko. Namun yang lebih mendekati kepada ulama di sini rangkaiannya adalah qafbu jaddin. Naam. Yang terdiri dari 5 huruf qaf, ta, ba, jim, dan dal. Kita lihat macam-macam qalqalah. Ada beberapa macam hukum bacaan qalqalah dan ada perbedaan dalam perhitungan jumlah hukum bacaan qalqalah yang juga sama-sama disandarkan pada bait Ibnu Jazari. Di mana bunyi bait atau syairnya sebagai berikut. Qala al-muallif rahimahullah wa bayyinan muqalqalan in sakana wa in yakun fil waqfi kana abyana. Dan bacalah dengan jelas huruf qalqalah apabila sukun, dan apabila qalqalah dalam keadaan waqaf maka dibaca lebih jelas. Naam. Dari syair di atas dapat difahami bahwa hukum bacaan qalqalah menjadi 2 macam. Hukum bacaan qalqalah yakni qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Yang dimaksud qalqalah sugro adalah memantulkan huruf qalqalah yang 5 tadi yang sukun, ya, yang dalam kondisi sukun, bukan karena waqaf. Maka qalqalahnya sugro, kecil aja. Sedangkan qalqalah kubro adalah memantulkan huruf qalqalah yang 5 tadi, qafbu jaddin, qaf, ta, ba, jim, dan dal yang sukun karena waqaf. Nah, ini maka qalqalahnya kubro, besar, ya. Tayyib. Kita untuk lebih jelasnya lihat ke dalam contoh. Misalkan qalqalah sugro yang memantulkan huruf qalqalah yang sukun bukan waqaf, ya, berarti berada di tengah-tengah dalam suatu kata. Misalkan contoh qalqalah sugro yakni pada huruf dal sukun bukan waqaf seperti dalam surat Al-Qari'ah ayat 3. Kita lihat di sini adraka, adnya tipis saja, qalqalah sugro kecil, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma adraka mal qari'ah. Wa ma adraka mal qari'ah. Naam. Ini qalqalah sugro. Adapun qalqalah kubro memantulkan huruf qalqalah yang sukun karena waqaf. Contoh qalqalah kubro yakni pada huruf qaf
sukun karena waqaf di akhir ya. Seperti dalam surat Al-Falaq ayat 1. Maka kita baca qalqalahnya kubra. Lebih kuat, lebih jelas ya pantulannya. Qul a'udzu birabbil falaq. Falaq. Naam. Maka ini qalqalahnya kubra. Ya, terakhir di sini ada surat Al-Ikhlas. Kita bisa identifikasi di manakah hukum qalqalah yang ada dalam surat ini. Maka kita lihat huruf qalqalah itu ada 5 ya. Qatbu jaddin, qaf, ta, ba, ja, jim, dal. Nah, di sini ada huruf dal di akhir. Nah, maka di sini qalqalahnya bisa kubra dan di sini juga qalqalahnya bisa sugra. Kalau kubra berarti dia sukun karena waqaf, adapun yang sugra dia sukun bukan karena waqaf. Jika dilihat di sini, maka inilah yang kubra dan ada sugra yang satu di sini. Baik, terakhir kita coba baca surat Al-Ikhlas di sini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Tentu kekuatan dalnya yang di akhir karena waqaf itu lebih kuat daripada yang bukan karena waqaf. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Qalqalah kubra semuanya. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Nah, ini yang pertama di sini kecil aja qalqalahnya, yang di sini lebih besar. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Naam. Demikian pembahasan tentang hukum qalqalah. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadza wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.